Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Wa bishrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama Zahir Adabi Tilawah. Adab-adab yang zahir saat kita membaca Al-Quran. Yang zahir nampaknya yang kelihatan atau yang kedengaran atau yang zahir. Kemarin sudah kita masuk ke bab tartil. Sekarang masih di sana, tetapi sudah masuk pada perkataan Abdullah bin Abbas. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, li an aqra al-baqarata wa ala imran urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabba ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu hadramatan. Abdullah bin Abbas ini adalah tarjumanul Quran, sahabat Nabi yang muda usianya, namun oleh Nabi selalu diajak untuk mendampingi dakwahnya beliau, karena dia di samping hafal Quran sangat tajam ingatannya dan sangat tajam pemahamannya tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Itulah Nabi membawanya selalu dalam kegiatan-kegiatan pengajian, dalam kegiatan pembelajaran kalau bahasa sekarang. Kata beliau, li an aqra al-Baqarah wa ala Imran, saya membaca surat Al-Baqarah dan membaca surat Al-Imran. Urattiluhuma, yang saya baca dengan tartil, dengan teratur, dengan tajwidnya. Wa tadabbaruha, dan saya merenungkan kedua surat tersebut. Ahabba ilayya, lebih senang buat saya, min an aqra al-Qur'ana kullahu, dari membaca Quran semuanya di satu waktu itu. Semalam suntuk baca Quran semua, buat beliau lebih beliau senangi sekedar membaca dua surat, tapi dengan tartil dan dengan merenungkan, mencoba memahami artinya dan pesannya. Min an aqra al-Qur'ana kullahu hadramatan, daripada membaca Quran semuanya tapi terlampau cepat, tidak menyentuh ayat per ayatnya, kata per katanya. Kalau dibaca cepat kan kita memang tidak sempat berpikir, tapi kalau kita baca dengan bacaan yang agak sedikit pelan dan dibuat murattal dan taktil serta mujawad dan bertajwid, maka akan terasa indahnya dan terasa juga sentuhan pesan-pesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan hati kita ngomong dengan nama Allah yang Maha Pengasih, tanpa pilih kasih, yang Maha Penyayang, tidak sembarang sayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Kita manusia, kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam godaan syaitan yang terkutuk, dari berbagai macam rintangan makhluk-makhluk yang jahat, termasuk virus corona yang orang sampai ini masih pada ketakutan. Dan terus terang kita juga ditakut-takuti. Ya Allah, lindungi saya, Allah.
Malikin nas, Allah ya Allah yang merajai manusia, yang menguasai manusia. Untuk itu para penguasa dunia yang punya wewenang untuk menyatakan agar virus corona sudah tidak ada, segera mereka ngomong ya Allah, ketuk hati mereka, ingatkan mereka ya Allah, dorong mereka ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka untuk menyampaikan itu. Itu ayat-ayat yang kita baca secara tartil seperti itu. Ilahin nas min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang membuat hati ini gelisah dan tidak tenang, dari makhluk-makhluk jahat yang membuat hati ini selalu gelisah, dari berbagai macam musibah dan bencana yang kadang-kadang membuat hati galau dan ketakutan. Minal jinnati wan nas. Nah, kejahatan itu muncul dari manusia, juga dari jin. Manusia itu subhanallah beragam. Nah, kita makanya minta perlindungan kepadanya. Nanti seberapapun jahatnya itu manusia, seberapapun nakalnya itu manusia, kan yang punya Allah. Allah yang akan mengetuk hatinya untuk tidak berani melakukan kejahatan kepada kita. Itu yang penting. Nah, disitulah makanya bapak-bapak, kita kalau baca Quran seperti itu ada sentuhan-sentuhan tersendiri. Saya bisa sambil membaca, sambil tadabbur, sambil membaca, sambil merenungkan artinya, sambil membaca, sambil menghayati pesan-pesannya. Memang sangat nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Tahukah Anda yang namanya qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yang namanya qari'ah itu adalah hari kiamat, di mana nanti manusia itu seperti kapas yang berterbangan. Dan subhanallah, ternyata di dunia saja sebelum hari kiamat ini, itu ketinggian dari permukaan bumi ke atas, ketinggian ke atas itu sampai ke atas terus itu sangat membahayakan. Ya, manusia itu bisa nanti berkeping-keping dan tidak ada lagi sisanya kalau udah sampai naik ke atas, kena tekanan udara dan segala macamnya yang membuat dia hancur, tidak lagi bisa hidup di sana tanpa ada alat bantu. Sama dengan manusia ketika turun ke laut dan terus ke bawah tanpa alat bantu di mana dia bisa menyelam, maka di sana dia akan hancur pula, akan terlindas dengan tekanan air yang bobotnya begitu berat dan geraknya begitu keras. Makanya kita perhatikan kapal yang begitu kuat dibuat oleh orang-orang yang memang telah mengadakan kajian dan penelitian, begitu masuk tenggelam ke sana itu berkeping-keping. Bagaimana manusia? Makanya berapa kali pesawat itu jatuh kemudian menyelusup ke bawah, maka tidak ada manusia yang tersisa kecuali tinggal lemak-lemak yang nampak di permukaan laut. Tidak ada tulang belulang dan tidak ada daging yang kelihatan. Kenapa? Itu di dunia. Apatah lagi nanti di alam di mana hari kiamat terjadi. Di situ kita makanya ketika itu ya Allah, lindungilah ya Allah kami di mana pada hari itu tidak ada naungan dan lindungan kecuali lindunganmu dan naunganmu. Jadi ketika menyebut hari kiamat itu gemetar, ketakutan dengan bacaan yang agak sedikit tartil dan bertajwid.
Famma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang amal baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya, dia dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang berat amalan baiknya amalan baiknya itu ringan, lebih rendah ya, lebih rendah daripada amalan baiknya lebih rendah daripada amalan buruknya mana lebih banyak, maka dia dalam kondisi yang sangat mengerikan. Wa ma adraka mahiyah, apa sih mahiyah? Narun hamiyah, itu api yang membakar. Nauzubillah. Nah di situ makanya sentuhan-sentuhan ayat itu akan sangat terasa pada saat kita baca dengan tartil dan tadabbur. Itulah Abdullah bin Abbas memilih membaca tartil ketimbang tamat Quran tapi cepat. 2 surat. Kalau ini kan relatif panjang nih. Kalau 280 sama 200 ayat, Al-Baqarah kan 280-an. Kemudian Ali Imran itu 200 ayat. Jadi 400 ayatan saja dia bisa baca dengan lambat, dengan tenang, daripada baca satu Quran tapi tidak menyentuh hati dan nuraninya. Wa qala aidan, berkata juga Abdullah bin Abbas, li'an aqra'a idza zulzilat wal qari'ah atadabbaruhuma ahabba ilayya min an aqra'al Baqarah wa al-Imran tahdiran. Dia juga sempat ngomong nih, Abdullah bin Abbas memberikan ungkapan, buat saya membaca 2 surat Al-Zalzalah misalnya, Idza zulzilatil ardu sama Al-Qari'ah, 2 surat kan cuma. Wa tadabbur, dan saya renungkan pesan-pesannya dan isinya dan artinya, ahabu ilayya, lebih senang buat saya min an aqra'al Baqarah wa al-Imran tahdiran, daripada membaca surat Al-Baqarah yang 200 ayat, 80 ayat, dan surat Al-Imran yang 200 ayat tapi dengan cepat-cepat, enggak direnungkan artinya, pelan-pelan. Atau kita tidak paham artinya tapi enggak terburu-buru, tetap dengan tajwid dan tartil. Wasuila Mujahid an rajulaini dakhala fis shalah. Dan Mujahid ini generasi sahabat. Dan tentang dua orang yang masuk dalam sholat, kedua-duanya artinya pada melaksanakan sholat. Maka qiyamuhuma wahidan, maka berdirinya mereka itu berdua satu. Illa anna ahadahuma, hanya saja salah satu dari keduanya qara al-Baqarah faqat, membaca surat Al-Baqarah saja. Wal akhar al-Qur'ana kullah, kemudian yang satunya baca Quran sepenuhnya, semua dibaca, satu Quran penuh. Faqala huma fil ajri sawa, subhanallah, keduanya dapat pahala yang sama, cuma yang satu cuman Al-Baqarah, yang satu Quran penuh. Kenapa? Yang Al-Baqarah tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sampai dia membayangkan bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Jadi dia sampai diperkuat dengan la raiba fihi, tidak ada keraguan. Semua beritanya benar. Semua beritanya adalah pasti benarnya karena wahyu Allah. Kalau kita melanggar, maka kita jadi hina dina. Pada saat kita pegang pesan-pesannya, maka kita akan mulia dan terhormat dan dihormati, disegani.
Nah ini maknanya apa? Maknanya memang kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Kalau bahasa kerennya, bahasa gampangnya, sedikit pekerjaan kita tapi bagus, itu lebih mahal daripada pekerjaan kita banyak tapi nggak bagus. Ya itu yang sering saya contohkan berulang kali. Ini kan HP besi cuma setengah on kurang, tapi dibuatnya bagus, tertata rapi luar biasa, mahalnya sampai 15 juta, sampai 20 juta. Tapi namanya besi kita karena besi tua, karatan lagi, kagak dipoles dan gak diapa-apain, ya cuma 5.000 per kilo. Begitu. Jadi bambu kita jual ke Jepang satu batang itu cuma 10.000 sampai 100.000. Tapi kalau dia jual ke kita itu sampai $200 per batang bambu. $200 itu berapa sih? $1 15.000. Jadi 300.000 apa? 3 juta. Satu batang kita jual paling tinggi 100.000, paling tinggi per batang. Kenapa? Karena orang Jepang bambu yang kita kirim sudah diolah sedemikian bagus. Kalau kita dipotong-potong buat pagar doang yang murah. Kalau mereka dibuat tusuk gigi halus-halus dan masukkan ke dalam kantong plastik kecil, terus disimpan di dalam satu wadah, dikasih label bagus, ditaruh di supermarket, ternyata segini nih harganya bisa jadi 10.000, 15, berapa itu? Segini. Itu namanya perbuatan yang indah, perbuatan yang bagus. Dia sama juga baca Quran. Kalau kita baca dengan tartil, kita baca dengan tenang, kita baca dengan tajwidnya masuk, maka pahalanya jauh berbeda ketimbang kita baca Yasin cepat-cepat. Ayo kita baca Yasin yang nyaman, yang tenang. Malam Jumat, mungkin yang selama ini terlampau cepat kita geser dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Begitu. Jadi biar nyaman. Bapak juga enak. Suara kita seberapapun kan, kalau kita nikmati nikmat. Wa alam, ketahuilah anna tartila mustahabun. Ketahuilah bahwasanya membaca Quran dengan tertib dan tidak terburu-buru, mustahabun itu sangat dianjurkan. La limujaradit tadabbur, bukan karena sekadar untuk merenungkan. Fa innal ajamiyya alladzi la yafhamu ma'nal Qur'an yustahabbu lahu fil qiraati aidan at-tartilu wa ta'addu wa ta'addutu ya. Kenapa? Bukan sekedar dia mentadaburi, tetapi orang-orang asing yang tidak paham dengan arti Al-Quran, kayak kita kan, nggak paham. Ya, yustahabu tetap dianjurkanlah buat dia fil qiraati aidan dalam membaca at-tartilu, tertib, terarah dan teratur. Jadi tadi dengan suaranya kan banyak qari. Anak-anak kecil baca Quran bagus, dia belum paham artinya. Tapi oleh gurunya sudah ditalkinkan dengan suara yang bacaan yang bagus, dan dia akhirnya keluar dari mulutnya juga bacaan yang bagus. Kayak bacaan-bacaan anak-anak yang usia SD itu kan rata-rata belum paham betul, belum paham. Tapi suaranya enak sekali kita dengar. Kenapa? Karena tartil. Lianna dzalika aqrabu ila tauqir wal ihtiram. Karena membaca Al-Quran dengan tertib, teratur dan terarah serta tidak terburu-buru itu lebih dekat kepada penghormatan dan pengagungan terhadap kitab suci tersebut. Wa syaddu ta'siran fil qalbi minal hadramati, dan lebih berpengaruh, lebih berbekas, lebih menyentuh ke dalam jiwa minal hadramati daripada cepat-cepat wal istijal dan terburu-buru. Nah itu. Jadi disitulah rahasianya.
Jadi Al-Quran mah walaupun tidak dipahami, dengan suara yang lembut dibaca, orang udah nikmat. Dan itu karena ada cucuran rahmat yang Allah turunkan. As-sadis al-buka. Yang keenam adalah menangis. Kapan kita menangis? Tentunya pada saat kita jumpa ayat-ayat yang menjelaskan ahlus surga. Kita menangis, ya Allah. Apakah saya bisa berada di situ, ya Allah? Mudah-mudahan Kau masukkan saya dalam kelompok yang itu, ya Allah. Ya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa kasan dihaqa. Ini ayat yang menjelaskan kenikmatan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, berada dalam taman yang sangat indah, tertata rapi dan luar biasa bersih. Tidak ada kotoran di sana. Kita bisakah nanti berada di situ, ya Allah? Mudah-mudahan masukkan saya ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Walaupun amal saya sedikit, ya Allah, tapi saya minta kepadamu dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, masukkan hamba-Mu yang lemah ini ke kelompok orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Nah, menangis kita di situ. Menangis pula ketika kita mendengarkan ayat-ayat yang terkait dengan ayat siksa. Nauzubillah. Ayat munafik. Nauzubillah. Ayat kuffar. Nauzubillah. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Bagaimana siksaan dan penderitaan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan dalam sumur api neraka yang paling dalam, paling dasar. Nauzubillah, ya Allah, nauzubillah, kami jangan berada di kelompok itu, ya Allah. Jadikan hamba-Mu tidak munafik, ya Allah. Jadikan hamba-Mu yang lemah ini untuk tidak ikut orang-orang munafik, ya Allah. Nah, itu subhanallah. Nah, kita nangis, ya Allah, jangan sampai, ya Allah, enggak kuat saya boro-boro di sana, ya Allah. Di surga api yang sederhana yang tidak membakar seperti itu kami sudah takut. Begitu, itu kita menangis. Al-buka'u mustahabun ma'al qiraati. Menangis itu dianjurkan bersama bacaan ayat-ayat Allah, tentu yang terkait. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utslu al-Qur'ana wabku." Bacalah Al-Qur'an dan nangislah kalian. Falam tabku fatabakau. Kalau tidak bisa nangis, fatabakau, maka pura-pura nangis. Ya, berusaha nangis, cari nangis. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Laisa minna, kata Nabi, bukan kelompok kita yang baca Qur'annya itu tidak pakai nada. Kita kan suara kita seberapapun, kalau kita bacanya tidak terburu-buru, itu namanya mentajwidkan bacaan, memperindah bacaan. Dan berusaha untuk memperindah bacaan dari Al-Quran yang kita hafal. Fatihah kah? Bapak mau baca secara indah di malam hari, di jam 12:30, baca Fatihah di pojokan kamarnya, atau kalau di masjid nggak ada orang, di pojokan masjidnya, atau di teras masjidnya, ketika sholat malam, bacalah itu Al-Fatihah. Coba baca dengan suara yang merdu oleh bapak sendiri. Dan udah hafal kita kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi kita baca dengan nyaman. Jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak nyambung nanti. Kalau kita bilang Ar-Rahmanirrahim itu sudah Masya Allah. Itu asma Allah. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Itu nama-nama Allah. Di mana saja, kapan saja kita bergunakan nama Allah. Nama-nama Allah yang cantik. Nama-nama Allah yang bagus. Ar-Rahmanirrahim adalah nama Allah. Ketika bilang Ar-Rahman, ya Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah hamba-Mu yang lemah ini dengan Kau berikan petunjuk dan hidayah untuk menunaikan tugas-tugas dari Kau, ya Allah. Sayangilah hamba-Mu ini untuk tidak terpleset kepada jurang maksiat dan dosa. Sayangilah hamba-Mu ini dengan mampu mengelola dan mendidik anak-anak dengan baik.
Sayanglah hambamu ini dengan bisa memberikan arahan kepada istri dan keluarga. Sayanglah hambamu ini dengan bisa mengatur dan menata kehidupan yang baik dan yang saleh. Itu ketika bilang Ar-Rahman. Ar-Rahim, ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang jangan sampai kita tidak disayang Allah, ya Allah. Makanya jadi enak banget tuh. Kita baca surat Al-Fatihah aja udah enak banget, apalagi surat-surat yang lain yang apalagi ditambah dengan kita paham kata per kata dan ayat per ayat, Masya Allah. Memang nikmatnya bukan main. Wa qala Shalih al-Muzzi, qara'tul Qur'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku pernah bermimpi membaca Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka berkata Nabi kepadaku, ya Saleh, hai Saleh, hadhil qiraatu, ini bacaan kayak gini gimana? Fa inal buka, mana tangismu dari ayat-ayat yang kau baca? Itu ayat yang menakutkan sekali, kok diam-diam saja kamu. Nah, ini makanya ini untuk mempermudah sampai para ulama menyiapkan Quran tarjamah. Ya, ada terjemahan pakai huruf pegon itu huruf Arab Melayu. Ya, bahkan Ibu Raden Ajeng Kartini itu pertama kali yang mengusulkan agar Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Jawa secara utuh, secara tuntas dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kata beliau, supaya saya bisa lebih memahami pesan-pesan Al-Quran. Kenapa? Karena saya orang Jawa, orang iso bahasa Al-Quran, bahasa Quran bahasa Arab. Oh, kalau saya mungkin belajar lebih dalam bisa, tapi kan zaman Belanda boro-boro belajar bahasa Arab. Saya kerja sekolah di SD aja cuma sampai kelas berapa? Nggak boleh lebih tinggi. Nah, para penjajah pengen kita terus bodoh dan tidak paham. Kalau kita bodoh dan tidak paham, kan mereka bisa nipu dan bisa membohongi kita. Nah, itu para penjajah maunya kayak gitu. Dan kita terus ditipu dengan mainan, dengan tontonan, dengan maksiat yang mereka gelar lewat media-media yang mereka punya, lewat televisi. Ya, kalau namanya kuliah fajar cuma 10 menit, tapi namanya film-film bukan 10 menit, berjam-jam, drama berjam-jam, musik berjam-jam. Tapi kalau ceramah pagi itu cuma daun salam. Daun salam kalau habis pakai dibuang kan? Dan kita tidak pernah mau diundang di situ. Kenapa? Habis ceramah kuliah subuh itu nanti ada senam balet tampil di televisi. Tahu senam balet? Senam telanjang. Nah, ustadznya tadi habis ceramah, terus ada senam balet, apa kata yang liatin? Boleh kok habis ceramah kita dengerin, terus kita buka-bukaan kayak gini, itu kan musibah. Bencana itu. Akhirnya seakan-akan itu sebuah fatwa dari seorang penceramah yang membolehkan aurat itu dibuka. Karena orang senam balet itu kan nggak pakai baju, tapi nggak pakai baju, Pak. Nggak pakai baju. Karena semuanya badannya nampak. Ya, usia perempuan di usia tertentu kan bahaya sekali. Nah, Rasulullah menegur Shalih al-Muzzi, ya Shalih, Aina al-buka, mana tangismu dari ayat yang kau baca? Kok kamu asik aja? Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan Allah meridai kepada keduanya, ini ayah ibunya, ayah bapaknya semuanya Abdullah, sahabat. Ibnu Abbas, Abbas juga sahabat. Idza qara'tum sajdata sabhan fala taj'alu bisujudi hatta tabku. Apabila kamu membaca surat yang dimana di dalamnya ada perintah untuk sujud tilawah, ya, dimana di sana ada perintah sujud tilawah di surat Al-Alaq misalnya, di surat Iqra, itu kan di ayat terakhir ada perintah untuk sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan langsung sujud, nangis dulu. Kenapa? Karena di depan itu cerita malaikat zabaniyah yang ngambil orang-orang yang berdosa. Ya. Subhanallah, takut kita. Ya Allah, jangan sampai saya disambar oleh malaikat zabaniyah untuk dilempar ke neraka. Usjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Nah, kata beliau Abdullah bin Abbas, jangan kau segera sujud hatta tabku, sampai kau menangis. Falam tabki ainun ahadikum falyabki qalbuhu. Kalau matamu tidak bisa menangis, maka hatimu menangis, hatinya menangis. Wa innama tariqut takal fil buka, sesungguhnya jalan untuk mendapatkan nangis ayahdura qalbahu al huznu, agar mendatangkan rasa sedih ke dalam hatinya, agar menghadirkan rasa sedih ke dalam hatinya. Faminal huzni yansha al buka, maka dari sedihlah akan muncul nangis. Ya, makanya ketika kita mau cari tangis, ya, di saat malam hari setelah salat tahajud, kita coba merenung sesaat wajah ayah. Kita lihat wajah ibu, wajah ibu ditatap, kelihatan kan? Tatap wajah ibu. Astagfirullah, ya Allah, ibu saya sudah enggak ada. Nah, begitu. Ya Allah, ibu saya dulu begitu baik dengan saya, tapi saya belum berbuat baik pada dia sudah terus dipanggil Allah. Nangis pastinya. Ya Allah, ayah saya, Masya Allah. Lihat wajah ayahnya yang sudah tidak ada, itu kelihatan wajahnya, sangat kelihatan. Terus baca lagi diri kita kepada istri dan anak-anak, ya Allah, saya kok nakal apa? Saya kok belum juga berbuat baik sebelum menjadi suami terbaik pada istri saya. Saya kok belum jadi ayah terbaik buat anak-anak saya. Itu akan terlihat dosa-dosa kita. Nah, datanglah sedih, maka akan nangis. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal qur'ana nazala bihuznin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan rasa sedih. Fa idza qara'tumuhu fatahazanu, maka apabila kau membacanya, maka saling bersedihlah kalian, maka dengarkan dengan baik. Wa wajhu ihdaril huzni ay yata'ammala ma fi min at-tahdid wal wa'id wal mawasik wal uhud. Kemudian arah untuk menghadirkan sedih adalah merenungkan, memikirkan, menghayati apa yang ada dalam ayat Allah Al-Quran dari tahdid. Tahdid itu adalah ancaman, tekanan. Wal wa'id, ancaman. Wal mawasik, dan perjanjian. Wal uhud, dan juga sebuah pernyataan. Sama, mawasik tadi model sama dengan uhud, beda dikit. Summa yata'ammal, kemudian dia merenungkan taksirahu, sembrononya dia, selebornya dia, lalainya dia fi awamirihi, dalam perintah-perintah Allah. Ya Allah, saya dan perintahmu ya Allah masih belum disiplin. Salat masih kadang-kadang entar dulu. Salat kadang-kadang masih terlambat. Salat kadang-kadang tidak berjamaah. Terus dibaca itu keteledoran kita di hadapan Allah. Dan perintah-perintahnya, saya masih banyak berbuat dosa ya Allah, padahal itu tidak boleh ya Allah. Terus dibaca itu pelanggaran-pelanggaran kita di hadapannya. Wa jawaziri, dan termasuk pelanggaran larangan-larangannya kita langgar.
Larang-larang Allah kita terus tabrak lagi. Akhirnya payahzan, muncullah rasa sedih, la muhalata. Mau tidak mau akan muncul rasa sedih. Kalau sudah kita terus meratap di hadapan Allah dengan perintahnya yang tidak terlaksana dengan baik dan larangannya yang masih saja kita suka melanggar, dengan perintah Rasul yang tidak bisa, yang belum juga kita kerjakan dengan baik, dengan larang Rasul yang juga masih belum kita bisa tinggalkan. Wa yabki, dan akhirnya nangis, fa in lam yahdur huznun wa bukaun kama yahduru arbabul qulub as-safiyah falyabki ala fuqdanil huzni wal buka'u wal buka fa inna dzalika a'dhamul masaib. Fa illam yahdurhu, apabila juga tidak muncul husnun kepada seorang rasa sedih wa buka dan nangis, sudah berusaha tadi mentadaburi, menghayati, merenungkan, meratap di hadapan Allah, tidak muncul juga rasa sedih dan menangis, kama yahduru, sebagaimana munculnya ar-rabul qulubi safiyah, di hatinya orang munculnya sedih, nangis di hatinya orang-orang yang bersih. Faliyabki, maka nangislah kalian ala fuqdanil husni, dengan tidak ada rasa sedih wal buka, dan sebenarnya tidak nangis. Fa inna dzalika a'dzamul masab, itu udah musibah dah. Kalau kita tidak bisa menangis dengan keteledoran kita, dengan perbuatan dosa kita memang naudzubillah dapat musibah. Ya, kita bandel terus kita tidak sadar, musibah. Ya, kita banyak berbuat dosa, kita tidak menyebut dosa-dosa kita di hadapan Allah, musibah. Kita teledor dan perintah-perintah Allah, kita juga sembrono dan perintah Allah, tidak melaksanakan dengan baik, terus kita tidak menangis dan tidak merasa menyesal, musibah. Ini musibah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pesan-pesan etika, tata krama, tata tertib saat kita membaca Quran. Makanya ayo, nah, ini pas bulan Qur'annya di Ramadan, kita subhanallah mendapat pencerahan dari kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam besar Imam Ghazali rahimahullah, dan alhamdulillah kita bisa menyimak. Nanti paling tidak kita turunkan kepada anak cucu kita dan cicit kita yang sedang pada belajar. Berharap walaupun kita tidak bisa baca, motivasi, dorong, berikan reward dan penghargaan kepada cicit dan cucu yang belajar Quran. Hafal 1 juz nanti kakek belikan ini, hafal 10 juz kakek belikan ini, hafal 15 kakek beliin ini. Itu termasuk pendorong dan motivasi buat anak-anak, cucu dan cicit. Nah, Bapak Ibu, itulah nanti kita termasuk berada di barisannya. Ya, berada di barisannya masuk surga. Enggak apa-apa di belakang juga, yang penting masuk sama-sama. Enggak apa-apa di gerbang paling belakang naik kereta api, yang penting sampai Gambir kan. Ya begitu, enggak apa-apa. Nah, makanya walaupun kita ini belum bisa, enggak bisa baca Quran seperti anak-anak sekarang, atau baca kita terbata-bata, atau kita hafal cuma 2-3 surat, enggak apa-apa. Tapi Bapak punya semangat untuk tadi mendorong anak, mendorong cucu, mendorong cicitnya untuk terus belajar Quran, bisa baca dengan tajwid dan tartil, bisa mencoba memahami dan nanti mempraktekkan. Kan kalau ibu-ibu kan suka belajar masak tuh, bahan-bahan udah tahu dia, caranya udah tahu dia, tapi nggak dipraktekkan masaknya, bisa nikmati nggak dapat. Dia belajar membuat rendang, bahan-bahannya, terus caranya, udah tahu bahan-bahannya dan tahu cara masaknya, dia tidak praktek dapat rendang, nggak dapat. Nah, kita ya nanti ikut dengan mereka yang memang sudah baca Qurannya dengan bagus, dia paham, dia praktekkan, dan dia ngajak untuk praktekkan ayat tersebut. Nah, kita nanti dapat kebahagiaan berkahnya dari anak, cucu dan cicit kita semuanya. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah. Insyaallah as-sabi', yang berikutnya nanti masih ada beberapa masalah lagi terkait ini. Ada kalau nggak salah ada 10 ya. Jadi baru sampai yang ke-6. Insyaallah mudah-mudahan bisa tuntas sampai akhir Ramadan. Hadanallahu iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.